Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku sekalian, Sobat Kafi. Selamat berjumpa lagi bersama saya Arga pada kuliah ke-57 Kafi Kajian Filsafat Islam yang mengambil judul pada kuliah kali ini adalah Properties of Motion. Sifat-sifat daripada gerak, ya, properties. Ya, kemarin kuliah kali ini adalah lanjutan daripada kuliah kemarin tentang gerak, ya, motion. Nah, kita akan mempelajari pada kuliah ini adalah propertiesnya, sifat-sifat daripada gerak. Ya, kita sudah membicarakan bahwa gerak itu yang dimaksud di sini bukan gerak yang instantaneous, ya, change, perubahan yang instan, tapi adalah perubahan yang lambat atau gradual. Ini yang kita bahas, seperti perubahan warna apel dari hijau, ya, buah apel dari hijau menjadi kuning terus menjadi merah. Nah, itu yang kita maksud dengan gerak, ya. Nah, bagaimana sih gerak itu sendiri, ya? Paling tidak gerak itu dia punya awal dan punya akhir, ya. Jadi selalu ada awal, ada akhir, karena dia ada perubahan, ya. Gerak itu beginning and end, ya, awal dan akhir. Terus juga ada lintasannya, channel daripada motion, ya. Channel pada motion. It is possible for an existence to have numerous aspects of capacity for change. For example, it is possible for an apple to fall from a tree with a spatial or translative motion. Likewise, it is possible for it to rotate or to gradually change color. Yeah. However, each of these motion has its own specific channel, yeah, which distinguishes it from other motion. For example, the channel for the motion of the apple toward the ground is space, and this motion is spatial or one of displacement, or motion in the category of where aina. The channel for the gradual change is in its hue is color. This is considered to be a change in the category of quality. This channel for its rotation is position, and it is taken to be a change in the category of position. Jadi jatuhnya apel itu adalah perubahan pada posisi, ya, karena ada gravitasi, ya, yang mengilhami Isaac Newton untuk melahirkan teori gravitasi, ya. Di samping itu juga ada perubahan pada buah apel dari hijau, ya, menjadi kuning sampai menjadi merah. Ya, itulah yang dimaksud dengan gerak di sini. Perubahan yang gradually, yang tidak tiba-tiba, ya. Nah, yang kedua itu ada the course of motion. Diskursus mengenai gerak, ya. It is possible for something to move in various way through a single channel. For example, the spatial movement or displacement of star is possible in either a circular or elliptical shape. Ya, jadi pergerakan bintang-bintang itu pada orbitnya, ya, pada jalurnya itu selalu berbentuk elips, ya. Nah, di samping itu juga motion, gerak. Gerak itu mempunyai arah, ya, mempunyai arah.
the direction of motion. It is also possible for motion in a single course to take place in various way. For example, the motion of a top rotating on its axis may be from left or right or from right to left. Ya, pergerakan motor pada rotornya. Nah, itu terus juga gerak itu punya kecepatan, ya. Speed, kecepatan, ya. Nah, ada juga yang namanya acceleration, akselerasi, ya. Percepatan, ya, percepatan. Terus juga yang terakhir ada 6 ya. Yang ke-6, motion itu, gerak itu punya agen yang menggerakkan, ya. Agen yang menggerakkan. The agent of motion. Among the things which differentiate types of motion is difference in the type of agent of motion. For example, there is a difference kind between motion which have voluntary agent and those with natural agents. Jadi ada yang voluntary agen yang voluntary yang atas volunteer, sukarela, agen yang sukarela dengan agen yang alami, ya. Nah, sekarang apa sih syarat-syarat daripada gerak? Syarat daripada gerak adalah dia pertama dan yang kedua selalu ada origin dan end-nya. Jadi ada asal, ada akhirnya. Ada awal, ada akhirnya, ya. Selalu itu. Terus gerak itu pasti dia terkait dengan waktu, ya. Gak ada yang gerak yang tidak terkait dengan waktu, ya. Terus ada lagi jarak, ya, distance. Keempat, distance, ya. By the distance of motion, philosopher mean a category to which the motion is related, such as the relation of rotation to the category of position, and the relation of translative motion to the category of space. Ya, ini jarak, ya. Distance, jarak. Nah, yang kelima adalah subjek. Subjek daripada gerak itu apa? Ya, misalnya bola bergerak, bintang bergerak, ya. Manusia juga bergerak sebenarnya, ya, cuman nggak instantaneous, ya, nggak tiba-tiba, ya, tapi dia gradual, ya, dari lahir, hidup, kecil, tumbuh menjadi dewasa, tua terus mati, ya. Terus yang ketiga adalah yang keenam adalah agent of or mover, ya, penggeraknya. Nah, selalu ada penggerak yang seperti sudah saya jelaskan, ada yang sukarela, ya, atas keinginan sendiri, ya. Ada juga yang alami, ya, yang natural, ya, yang udah dari sananya memang dia penggeraknya, ya. Nah, terkait dengan subjek ini, subjek ini pembahasan filosofis, ya. Subjek ini adalah apa yang jadi bahasan daripada gerak itu. Misalnya pohon apel, ya. Buah apel. Apel itu menjadi dari hijau menjadi kuning menjadi merah, ya. Nah, itu kan gerak yang kita maksud di sini. Jadi gerak itu gerak yang perubahan yang gradual, bukan perubahan yang instantaneous, yang tiba-tiba, ya. Nah,
Gerak itu kalau menurut Mullah Sadra bukan hanya terjadi pada level accident itu, seperti rambut memutih ya, ataupun pohon apel dari hijau menjadi kuning, kuning menjadi merah ya. Nah, tapi gerak itu adalah perubahan yang gradual. Ya misalnya perubahan dari tumbuh-tumbuhan dari mineral berkembang menjadi tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan menjadi hewan, hewan menjadi manusia, manusia menjadi malaikat, malaikat kembali kepada Allah ya. Nah, itulah yang dimaksud gerak di sini adalah gerak yang gradual ya, sedikit demi sedikit, bukan gerak yang tiba-tiba atau instan ya. Oke kawan-kawan, kita akan bahas pembagian gerak minggu depan. Saya cukupkan kuliah ke 57 ini sampai di sini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Kalau kuliah ini berguna bagi kawan-kawan sekalian, silakan subscribe, like dan komen kuliah saya ini. Mudah-mudahan kuliah ini bermanfaat buat sobat Kafi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.